Oke, pada video kali ini kita akan berjalan-jalan sekaligus belajar ke salah satu tempat budidaya belut yang ada di Kabupaten Kampar. Saksikan terus videonya sampai habis. Belut merupakan jenis binatang air yang digolongkan dalam kelompok ikan. Berbeda dengan kebanyakan jenis ikan lainnya, belut bisa hidup dalam lumpur dengan sedikit air. Binatang ini mempunyai dua sistem pernapasan yang bisa membuatnya bertahan dalam kondisi tersebut. Terdapat dua segmen usaha budidaya belut, yaitu pembibitan dan pembesaran. Pembibitan bertujuan untuk menghasilkan anakan, sedangkan pembesaran bertujuan untuk menghasilkan belut hingga ukuran siap dikonsumsi. Budidaya belut bisa dilakukan dalam kolam permanen maupun semi permanen. Kolam permanen yang sering digunakan yaitu kolam tanah dan kolam tembok. Sedangkan kolam semi permanen yang sering digunakan yaitu yang terbuat dari terpal, drum, tong, kontainer plastik, dan jaring. Di alam bebas, belut sering dijumpai dalam perairan berlumpur. Lumpur merupakan tempat perlindungan bagi belut. Dalam kolam budidaya pun, belut membutuhkan media tumbuh berupa lumpur. Beberapa material yang bisa dijadikan bahan membuat lumpur atau media tumbuh yaitu lumpur sawah, kompos, humus, pupuk kandang, sekam padi, jerami padi, pelepah pisang, dedak, tanaman air, dan mikroba dekomposer. Komposisi material organik dalam media tumbuh budidaya belut tidak ada patokannya, sangat tergantung dengan kebiasaan dan pengalaman. Peternak belut biasanya meramu sendiri media tumbuh dari bahan-bahan yang mudah didapatkan. Bibit untuk budidaya belut bisa didapatkan dari hasil tangkapan atau dari hasil budidaya. Bibit belut dari hasil budidaya diperoleh dengan cara memisahkan belut jantan dengan betina secara alami. Bibit yang baik untuk budidaya belut hendaknya memiliki ukuran yang seragam. Ukuran bibit yang seragam dimaksudkan untuk memudahkan pemeliharaan dan menekan risiko kanibalisme atau saling memangsa. Nah, kenapa di karantina nih, Pak? Kalau dia nggak di karantina, dia nanti kanibal. Oh, Kanibal. Nah, dia kalau nggak di karantina dia bisa jadi kanibal. jadi kalau dia itu nyari bibitnya ini kan, diambil yang ini ekornya yang panjang-panjang. Kenapa Pak ekornya harus dicari yang panjang? Kalau ekornya pendek-pendek, yang jantan tuh waktu dia tuh mau hubungan, dia jatuh-jatuh. Oh, jatuh-jatuh. Iya. Oh, dia karena pas berhubungan tuh dia melilit ya Pak ya? Iya. Oh. Jatuh-jatuh lah. Kadang-kadang dia marah kan, jadi Iya. akhirnya Akhirnya nggak jadi apa berhubungan. iya jadi nggak marah kan kawin. dia kan akhirnya jadi kanibal dia. Oh. Iya, berarti kita harus pilih yang ekornya Ekornya panjang untuk menjadi pejantannya. Jantan sama Betinanya. betinanya Iya, iya. sama-sama gitu. Di karantinanya berapa lama, Pak? Kalau ya tengok apanya ini, berasa ini udah ada setengah bulan ya, Nek? Setengah bulan. Setengah bulan ya. Oh, dia setengah bulan ditaruh di jerigen gini Iya. aja. Kemudian dikasih makan sendiri. Oh, enggak. Dikasih makan. Jadi dia makannya apa? Enggak dikasih makan ini biar dia jinak. Oh, selama Nah, 2 minggu itu nggak dikasih makan. Kadang-kadang kadang-kadang sebulan ke bawah. Ke Medan itu sebulan kemarin. Oh, nggak mati tapi ya, Pak? Cuman ini airnya harus genting. Genting. Nanti 5 hari sekali, 4 hari sekali kasih belerang dikit. Oh, kasih belerang airnya. Supaya airnya ini nggak bau kali. Oh, jadi airnya dikasih belerang supaya nggak bau. Ya, ya. Cuman jadinya belutnya kan bersih-bersih dia. Bersih. Iya. Jinak dan nggak mati ya, bisa tahan dia 15 hari nggak makan ya, Pak. Kalau ini dimasukkan ke situ, kolam situ ini Ini mati. Ini masukkan situ kan? Ya. Mati ini. Karena Yang mati kecil tadi itu Hmm. masukkan belakangan itu. terai kan, misalnya udah di karantina satu kolam ini. Besok abang beli lagi misalnya 2 kilo masuk, ada mati semua itu yang. Kenapa dia mati, Pak? Nggak boleh lah sama Nggak dia. boleh ya. Belut merupakan hewan yang bisa dibudidayakan dengan kepadatan tinggi.
Kepadatan tebar untuk bibit belut berukuran panjang 10-12 cm berkisar antara 50 sampai dengan 100 ekor per meter kubik. Mulai ternaknya itu waktunya beda-beda supaya manennya pun bisa setiap bulan. Panennya itu gini loh Bang. Gimana? Jadi sekali punya abang lah misalnya ya, 10 dikasih sisi semua nggak jadi masalah. Manennya nanti ini isinya bulan 1. Ya. Bulan 1, bulan 2 akan datang dipanen 4. Bulan 3 dipanen 4 kan tambah besar nggak jadi masalah. Nanti setelah itu bisa bergiliran 1 bulan sekali bisa. Oh iya. Kalau misalnya pas di awal buat semua. Bisa. Tahun berikutnya baru bisa kita buat per bulan. Kalau ini ya nanti ya di sini 6 kolam. Ini bisa nanti tahun depan bisa jadi 12. Kenapa? Benihnya itu udah nggak malah beli. Benihnya udah ada. Langsung dari yang kita punya sendiri. Ya tinggal nanti kita isolasi kayak tadi. Ya kan selama kurang lebih 1 bulan. Baru kita masukin ke dalam kolam-kolam. Cuman yang kolam ini ya kan jantannya sama jantannya untuk kolam ini, perempuannya ambil sana bisa. Gitu. Jadi harus jauh. Enggak istilahnya perempuannya ini, jantannya ini enggak, jangan. Pindah-pindahkan aja. Dipindah-pindahkan. Iya, ini jantannya ngambil sana perempuannya. Itu taruh sini. Silang-silang lah. Silang-silangnya ini juga dia udah kenal. Tiap hari Temu. Cara apanya nafsunya kurang. Dia jadi dikasih dari Ibaratnya desa kan, kampung lain lah ibaratnya. Ibaratnya kan kalau di sini tuh udah kayak saudara sendiri gitu kan. Iya. Kan kayak manusia pun nggak bisa. Iya. Kalau satu keluarga gitu kan nanti gennya ada yang cacat, ada yang kurang bagus gitu. Iya. 3 meter persegi ini 5 ekor. Ini kalau 9 meter persegi 15 ekor. Dikasih 2 ekor restannya itu. Jadi semua 17. 17 pasang. 17 pasang. Oh gitu perhitungannya. Perhitungannya. Ekornya 34. Kalau belut ini tiap-tiap dimasukkan ke dalam sini, kalau dia itu mati pasti keluar. Timbul. Jadi gantinya gampang. Ini jantan, kita kasih jantan. Oh, jadi dia kalau udah mati di dalam bak, dia keluar sendiri ke atas. Ngapung. Iya, keluar. Oh, nggak busuk di dalam. Nggak busuk di dalam. Tanya abang. Iya. Yang udah saya suruh perhatikan sama dia kan. Nanti bang gini, ya. Ini ada yang mati tuh, yang situ 2, yang ini 1, ini belum ganti. Karena di karantina belum ada apa-apa. Tapi kalau misalkan yang udah di sini bisa jadi kanibal juga, Pak? Enggak, yang kanibal tadi yang waktu di ini kan udah di dipilih. isolasi tadi. Iya. Nah, ini mati 2 ini. Mana ada yang ngapung? Enggak, yang kemarin yang 34 ekor ini mati 2 ini. 34 ekor ini mati 2. Ya, cuman ini belum ganti. Yang sana 1. Yang ini enggak. Iya ya, gampang ya kan kalau misalnya ada yang mati dia ngapung, tinggal kita ganti. Ya, ganti. Jadi segitu aja. Ini kan banyak lubangnya, lubang semua, Bang. Iya. Nah, ini kepalanya udah keluar nih. Iya. Iya kan? Belut merupakan hewan yang rakus. Pakan budidaya belut bisa berupa pakan hidup atau pakan mati. Pakan hidup bagi belut antara lain cacing, cebong, larva ikan, dan larva serangga. Sedangkan pakan mati yang bisa diberikan yaitu seperti bangkai ayam, cincangan bekicot, atau pelet. Karena belut binatang nocturnal, pemberian pakan akan lebih efektif pada sore atau malam hari, kecuali pada tempat budidaya yang ternaungi. Pemberian pakan bisa dilakukan sepanjang hari. Sekali aja kita ngasih makan. Pertama ini sudah selama untuk 14 bulan. Ya. Kecuali nanti 6 bulan itu cacing kurang. Kurang. Nah, baru kita nanti tambah. Ampas kelapa. Kalau selain ampas kelapa ada yang lain, Pak? Ya ada perangsang itu. Perangsangan. Itu yang di botol pinggir. Tidak ada patokan seberapa besar ukuran belut dikatakan siap dikonsumsi. Tapi secara umum, pasar domestik biasanya menghendaki belut berukuran lebih kecil, sedangkan pasar ekspor mengkehendaki ukuran yang lebih besar. Oke, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke semua media sosial kalian. Terima kasih.